Selain untuk menampilkan program, juga kemudian melakukan bully dan memenangkan polling online. Sejauh ini untuk Black Campaign terutama ya mayoritas datanya tidak benar. Salam jumpa. Pesta demokrasi di Indonesia segera dimulai. Selain berkampanye di lapangan, media sosial pun menjadi ajang pertarungan dalam membentuk opini publik. Penggunaan buzzer atau pihak yang bisa mempengaruhi orang lain untuk membuat suatu citra tertentu di media sosial pun menjadi sebuah keharusan. Seperti apa praktik buzzer ini? Kami akan mengungkapnya dalam modus bersama saya, David Silahoy. Waktu itu saya ada postingan dari seorang pengamat, saya dukung dan saya benarkan, saya tambahin lagi dengan informasi dari portal-portal berita dan lain sebagainya. Itu biasanya nanti datang ada akun-akun yang memang ngebully. Dan yang uniknya biasanya komentar atau kata-kata dari mereka itu sama. Sampai ngata-ngatain fisik. Awalnya sih adu argumen, tapi lama-lama jadi ke sana, ke arah penghinaan seperti itu. Begitulah pengalaman Alif, korban buzzer di media sosial atau medsos. Berawal dari kicauan dan unggahannya di akun medsos miliknya tentang kritik terhadap salah satu pasangan paslon dalam pilkada. Alif pun menuai tanggapan balik secara bertubi-tubi, bahkan sampai dirundung atau dibully secara pribadi dan fisik. Menjadi objek bullying di medsos tentu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Setelah menjadi korban bullying buzzer, Alif pun kini memilih untuk lebih selektif dalam mengunggah kicauan ataupun kritikan yang terkait dengan paslon dan politik praktis. Sekarang saya jadi agak lebih waspada ya, maksudnya lebih hati-hati lagi dalam menyampaikan konten-konten yang berhubungan dengan tokohnya yang mereka ini, tokoh yang mereka bela. Soalnya ya mereka ini bisa dibilang terlalu fanatik kalau menurut saya. Jadi nggak mau tokoh mereka ini yang mereka bela disalahkan seperti itu. Nggak mau, padahal sisi negatif seseorang itu pasti ada. Sebagai pengguna medsos, bullying yang dialami Alif merupakan fenomena yang semakin marak terjadi dalam ranah media sosial di Indonesia. Terutama seiring dengan masa kampanye dalam gelaran pilkada serentak di tahun 2017 mendatang. Bahkan, selain menimpa Alif, bullying juga dialami oleh pengguna medsos lainnya, termasuk para aktivis yang turut berkomentar di ranah medsos. Ratna Sarumpait adalah salah satu aktivis sosial yang menjadi korban bullying buzzer di medsos terkait kicauannya yang mengkritik salah satu paslon dalam pilkada. Jadi para pembuser saya itu yang mengira bahwa saya akan kalah karena difitnah atau dibullying, enggak. Aku tahu apa yang aku lakukan. Nah, memfitnah sampai termasuk ke keluarga saya, pernah bahkan dibilang transgender. Anakku malah pernah dibilang bukan anak kandungku, yang kayak gitu-gitu kan udah sampai ke persoalan pribadi. Buzzer yang pada awalnya mengacu pada konsep buzz marketing, suatu aktivitas atau kegiatan pemasaran produk pada saluran media komunikasi digital yang ditujukan untuk menciptakan gangguan pada para pesaing guna menarik target audiens. Namun, sejak gelaran Pesta Demokrasi dan Pilpres tahun 2014, fenomena buzzer mulai marak merambah ke tanah politik. Jika sebelumnya kampanye paslon hanya ramai dan gencar dilakukan di ruang publik, kini ranah dunia maya dan medsos pun menjadi arena kampanye sekaligus pertarungan baru bagi paslon. Dalam mendukung kampanye di dunia maya ini, paslon biasanya memiliki buzzer yang tergabung dalam tim suksesnya.
Buzzer biasanya digunakan oleh paslon atau pendukungnya untuk membentuk citra tertentu sekaligus mempengaruhi bahkan sampai membuli pengguna medsos lainnya yang berseberangan dengan paslon tersebut. Buzzer inilah yang nantinya akan melempar suatu isu di medsos, terutama Twitter yang ditujukan untuk menjadi perbincangan luas khalayak atau viral. Nah, kalau sekarang permainannya agak berbeda. Lebih banyak buzzer itu selain untuk menampilkan program, juga kemudian melakukan bully dan memenangkan polling online. Keberadaan para buzzer yang sering kali dinilai melakukan bullying akhirnya membuat ranah medsos, terutama Twitter, penuh dengan kicauan saling mengejek, mencela, dan menghina di antara pengguna medsos yang satu dengan yang lainnya. Bahkan tak jarang, mereka yang sebelumnya berteman di jejaring medsos pun terkadang sampai memutuskan tali pertemanan. Bagi pemilih pemula seperti Alif, aksi bullying yang dilakukan oleh buzzer secara tidak langsung membuatnya merasa enggan untuk ikut aktif dalam mensikapi perkembangan di dunia politik. Termasuk mengkritisi kekurangan paslon dalam pilkada dan memilih untuk diam menjadi bagian yang silent majority. Nah, menurut saya buzzer-buzzer ini juga salah satu yang berperan dalam menyebarkan kebencian. Bukan menyebarkan lagi, tapi memperluncing kebencian itu sendiri. Harus ditindak tegas juga, jangan yang cuman retweet atau yang nge-share berita, tapi mereka-mereka yang menghina dari opini orang lain, menghina pendapat orang lain ini juga yang harus ditindak tegas. Gelaran pilkada serentak di tahun 2017 mendatang dimanfaatkan oleh buzzer untuk beraksi demi meraih pundi-pundi rupiah. Dari penelusuran di lapangan, tim investigasi kami berhasil mendapatkan pengakuan dari salah satu buzzer pasangan calon kepala daerah di pilkada tahun 2017. Lantas, seperti apa aksi mereka di dunia maya? Saksikan modus di segmen selanjutnya.